Selamat pagi Ibu Nindya Putri Arum, Eshum MA. Perkenalkan, saya Gary Joshua dengan NIM 2403010202307 dari kelas AK 304. Di sini saya akan mempresentasikan dalam pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah digital marketing. Saya akan menjelaskan terkait perbandingan dua brand terkenal antara Nike dan Adidas secara digital marketing. Nike dan Adidas adalah dua merek olahraga yang terkemuka di dunia, telah mengadopsi strategi digital marketing yang canggih untuk mempertahankan posisi mereka di pasar. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan brand awareness, engagement, dan penjualan. Mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam strategi digital marketing mereka. Ada apa aja? Yang pertama, brand positioning dan messaging. Nike itu lebih emosional dan inspiratif dengan slogan mereka Just Do It, mencerminkan semangat. Nike fokus pada empowerment, motivasi, dan inovasi. Adidas lebih ke komunitas dan inklusivitas. Dengan slogan mereka, Impossible is Nothing, menggambarkan keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Anda berusaha. Adidas juga sering berkolaborasi seperti selebriti, desainer, dan atlet untuk menciptakan produk yang unik. Social media strategy. Nike memiliki engagement tinggi dengan konten inspiratif. Nike memiliki kehadiran yang kuat di platform media sosial mereka. Mereka juga sering menggunakan hashtag seperti hashtag Just Do It dan Nike Run Club untuk meningkatkan engagement. Juga mereka aktif memanfaatkan fitur-fitur baru dalam platform media sosial seperti Instagram Story dan Reels. Adidas lebih interaksi dan komunitas dan tren streetwear. Adidas juga memanfaatkan kehadiran yang kuat di media sosial mereka dan menggunakan hashtag seperti Impossible is Nothing dan Adidas Original. Adidas juga dikenal karena kampanye mereka melibatkan user-generated content, di mana mereka mengajak pengikut mereka untuk berbagi konten mereka sendiri. E-commerce dan personalisasi. Nike memiliki pengalaman digital yang imersif. Nike memiliki aplikasi Nike App, pengalaman belanja dipersonalisasi dengan Nike by You, dan merekomendasikan produk sesuai dengan preferensi kebutuhan pengguna. Nike juga menawarkan program loyalitas Nike Membership yang memberikan akses eksklusif kepada produk dan acara. Adidas lebih integrasi fashion dan teknologi. Adidas juga memiliki platform e-commerce yang kuat. Mereka juga menggunakan AI dan data yang merekomendasikan produk yang sesuai dengan preferensi pengguna. Adidas Creators Club yang menawarkan manfaat eksklusif kepada anggota. Konten marketing, Nike juga berfokus pada storytelling melalui konten video yang inspiratif dan emosional. Kalau Adidas lebih menggunakan storytelling, tapi lebih menekankan pada kolaborasi dan kreativitas. Influencer marketing, Nike lebih berfokus pada atlet profesional, bekerja sama seperti LeBron James, Serena Williams, dan Cristiano Ronaldo untuk mempromosikan produk mereka. Kalau Adidas lebih berkombinasi antara atlet dan influencer fashion. Mereka lebih sering berkolaborasi dengan selebriti, musisi, dan desainer seperti Kanye West menghasilkan produk Yeezy, Beyoncé melahirkan Ivy Park, dan Pharrell Williams. Kolaborasi ini membantu Adidas untuk menciptakan produk yang unik dan menarik bagi konsumen. Kampanye digital dan event online. Nike meluncurkan kampanye You Can Stop Us dan You Can Do It yang menampilkan video montase atlet dari berbagai latar belakang. Kalau Adidas meluncurkan kampanye digital yang besar seperti Here to Create yang menampilkan berbagai kreator di berbagai bidang. Teknologi dan inovasi. Nike dikenal karena inovasi teknologi mereka seperti Nike Air Max dan Nike Flyknit. Mereka juga menggunakan augmented reality dan virtual reality untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka. Data-driven marketing dan AI digunakan Nike menggunakan big data dan AI untuk memahami perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal. Fitur Nike Fit memungkinkan pelanggan mengukur ukuran kaki mereka dengan AI sebelum membeli sepatu online. Adidas juga berfokus pada inovasi teknologi menggunakan AR dan VR untuk menciptakan pengalaman belanja yang interaktif. Eksperimen dengan metaverse dan NFT menggunakan teknologi blockchain dan koleksi digital eksklusif. Sustainability dan social responsibility. Nike berkomitmen kuat terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, mengurangi jejak karbon dan menggunakan bahan yang berkelanjutan. Adidas juga menggunakan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dengan kampanye seperti End Plastic Waste. Kelebihan dan kekurangan digital marketing masing-masing brand. Kalau Nike memiliki brand positioning yang kuat dengan slogan Just Do It, menginspirasi dan memotivasi audiens. Fokusnya pada empowerment dan prestasi atlet membuat Nike menjadi pilihan utama bagi atlet dan penggemar olahraga. Storytelling yang emosional. Nike unggul menciptakan konten video dengan kampanye You Cannot Stop Us. Konten mereka sering viral dan menyentuh emosi audiens. Inovasi teknologi, Nike menggunakan AR dan VR, aplikasi Nike App, dan program loyalitas Nike Membership menawarkan
personalisasi yang tinggi, meningkatkan engagement dan retensi pelanggan. Kolaborasi dengan atlet top bekerja sama dengan LeBron James, Serena Williams, dan Cristiano Ronaldo membantu meningkatkan kredibilitas dan daya tarik merek mereka. Kehadiran di media sosial di seluruh platform membuat Nike menarik bagi generasi muda. Brand loyalty yang tinggi menggunakan atlet top dunia sebagai ambasador meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pelanggan. Kekurangannya adalah kurang fokus pada tren streetwear. Nike lebih berorientasi pada olahraga dibandingkan fashion dan lifestyle. Kurang interaktif di media sosial, harganya yang tinggi, dan kebergantungan kepada atlet. Kurangnya fokus dan kolaborasi pada kreatif dibandingkan dengan Adidas, Nike kurang mengeksplorasi kolaborasi dengan desainer atau musisi, dan kontennya juga masih cenderung terlalu serius. Kalau Adidas, kelebihannya sustainability dan green marketing seperti kampanye Run for the Oceans meningkatkan kesadaran lingkungan yang menarik bagi pelanggan dan eco-conscious. Kolaborasi kreatif bekerja sama dengan Kanye West, Beyoncé, dan Pharrell Williams. Kolaborasi ini unik dan menciptakan produk yang unik dan eksklusif, meningkatkan daya tarik merek. Fokus pada inklusivitas dan keberagaman dengan kampanye mereka Impossible is Nothing menarik bagi audiens yang lebih luas. Konten kreatif dan interaktif seperti AR dan filter Instagram menarik pengguna Adidas untuk memanfaatkan user-generated content atau UGC untuk meningkatkan engagement, keberlanjutan, mengampanyekan end plastic waste, dan kehadiran mereka di seluruh platform media sosial. Kekurangannya, kurang kuat dalam storytelling. Adidas terlalu fokus pada trend fashion dibandingkan storytelling emosional seperti Nike. Posisi brand yang kurang konsisten, meskipun Adidas memiliki slogan Impossible is Nothing, positioning mereka kurang konsisten karena fokus mereka yang luas mulai olahraga dan fashion. Ketergantungan pada kolaborasi seperti desainer dan selebriti, hal ini bisa berdampak negatif pada brand yang kalau misalkan musisi atau artis tersebut menimbulkan kontroversi. Harga yang tinggi untuk produk kolaborasi seperti Yeezy memiliki harga yang sangat tinggi yang tidak terjangkau oleh seluruh konsumen. Kurang fokus pada inovasi teknologi olahraga jika dibandingkan dengan Nike. Konten yang terlalu fokus pada fashion. Kampanye Adidas yang lebih fokus pada fashion dan streetwear memungkinkan mereka kurang relevan bagi audiens yang mencari produk olahraga performa tinggi. Dan berikut adalah rangkumannya. Nike dan Adidas adalah dua merek yang sangat inovatif dan memanfaatkan teknologi digital. Kalau Nike, penggunaan teknologi digital berupa aplikasi mobile, Nike App dan Nike Run Club. Nike App untuk pengalaman belanja yang dipersonalisasi, rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna dan akses eksklusif ke produk baru. Nike Run Club dirancang untuk pelari. Augmented Reality, AR atau VR, diluncurkan untuk Nike Fit yang memungkinkan pelanggan mengukur ukuran sepatu mereka menggunakan virtual pada smartphone. Personalisasi dan AI juga dirancang oleh Nike untuk rekomendasi personalisasi, sosial media dan konten interaktif, e-commerce dan pengalaman belanja online seperti Nike Membership memberikan akses eksklusif ke produk dan acara, kampanye digital yang kreatif seperti slogan You Can Do It dan You Cannot Stop Us yang menggunakan teknologi editing video yang canggih untuk menciptakan video montase yang inspiratif. Adidas juga menggunakan teknologi yang digital seperti aplikasi mobile-nya ada Adidas App dan Training App. Untuk Adidas App untuk personalisasi belanja dan Training App untuk mencapai tujuan kebugaran mereka. Augmented Reality juga digunakan oleh Adidas untuk meluncurkan produk kolaborasi dan selebriti. Personalisasi oleh AI untuk mengkampanyekan pemasaran dan menargetkan audiens yang lebih tepat. Sosial media dan konten kreatif, e-commerce dan pengalaman belanja online, kolaborasi digital dan influencer kreator seperti Kanye West, Beyoncé melibatkan konten digital yang viral, keberlanjutan, dan teknologi hijau. Keunggulan Nike lebih berfokus pada inovasi dan teknologi performa atletik Nike Fit, sementara Adidas lebih berkolaborasi kreatif dan konten kreatif dan konten interaktif. Kesimpulannya, Nike dan Adidas memiliki strategi yang sangat efektif, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Nike lebih fokus inspirasi dan motivasi dan inovasi teknologi, sementara Adidas lebih menekankan pada kolaborasi, kreativitas, dan inklusivitas. Kedua merek ini terus berinovasi, beradaptasi, dan tren digital untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen mereka. Kritik dan masukan bagi saya terhadap digital auditing Nike, untuk harganya yang masih terlampau tinggi, ini membatasi aksesibilitas bagi konsumen dengan anggaran yang minim, ketergantungan pada atlet dan endorsement jika atlet tersebut melibatkan skandal dan kontroversi akan merusak reputasi merek. Praktik produksi yang dipertanyakan mereka dalam pabriknya atau pencemaran lingkungan. Nike sudah
banyak isu terhadap Nike seperti ini, tapi dalam beberapa tahun terakhir Nike sudah melakukan perbaikan, kurangnya fokus pada keberlanjutan untuk ramah lingkungan dan kontennya yang terlalu serius. Kritiknya terhadap Adidas, positioningnya kurang konsisten karena mereka lebih banyak fokusnya seperti olahraga, fashion, dan streetwear. Positioning yang jelas ini dapat mengurangi kekuatan brand identity mereka. Ketergantungan pada kolaborasi artis atau desainer, jika gagal akan menimbulkan kontroversi dan dapat merugikan merek. Harga yang tinggi juga menjadi isu di dalam Adidas. Terlebih produk-produk kolaborasi mereka seperti Yeezy, kurangnya fokus pada inovasi teknologi olahraga jika dibandingkan Nike. Mereka karena multifokus ke brand fashion dan streetwear, dan isu keberlanjutan yang tidak konsisten. Karena masih udah ada kampanye End Plastic Waste, mereka juga masih dikritik karena tidak sepenuhnya konsisten dalam menerapkan praktik ramah lingkungan di semua lini produk. Untuk kedua merek tersebut, kritik umumnya terjadi karena dominasi pasar yang berlebihan, menyebabkan kapitalisasi pasar dan menimbulkan harga yang kurang bersaing atau kompetitif. Praktik marketing yang agresif, kedua merek tersebut sering dikritik juga karena pemasaran yang agresif, kurangnya transparansi dan rantai pasok. Mereka juga kurang transparan terutama dalam kondisi kerja di pabrik mereka. Kedua merek tersebut menghadapi kritik umum dan dominasi pasar. Maka dari itu, mereka harus lebih berfokus kepada brand identity mereka yang harus mereka jalankan, dan juga menonjolkan bahwa mereka juga sudah mulai peduli lingkungan, terlebih sudah banyak masyarakat sekarang kita yang sudah lebih peduli lingkungan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.